Teman-teman, kenapa mesti Al-Quran? Apa esensi Al-Quran? Dan kenapa Al-Quran diwahyukan pada Nabi Muhammad SAW? Apakah khusus untuk sekedar dibaca? Atau ada satu nilai yang sangat penting yang justru itu mengandung nilai mukjizat yang paling dalam dari Al-Quran? Yuk kita mulai dengan Al-Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-38, paling kanan sebelah atas, disambungkan dengan Quran surah kedua ayat 185, paling kiri pertengahan di mushaf. Quran surah kedua ayat 38 dengan Quran surah kedua ayat 185. Saya mulai dari kisah Nabi Adam. Saya pelan-pelan. Nabi Adam saat diciptakan oleh Allah, kemudian diberikan informasi bahwa beliau akan bertugas di bumi, beraktivitas di bumi. Disampaikan di Quran surah kedua ayat 30, paling kiri sebelah atas. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kata Allah, dan pelajari, ingat ketika kami menyampaikan pada para malaikat, kami akan menugaskan satu makhluk manusia namanya Adam di bumi, tugasnya untuk menjalani hidup di bumi. Nah, secara singkat, setelah Nabi Adam turun ke bumi di awal masa bersama Sayyidah Hawa ya alaihi wassalam, maka ternyata bersamaan dengan turunnya Adam dan Hawa ke bumi itu, mereka berdua dibekali petunjuk, yang dengan petunjuk itu, ini yang dahsyat, Allah jamin semua aktivitas hidupnya, dari mulai yang sederhana sampai yang kompleks, pasti jika diikuti petunjuk ini, dia akan senang menjalaninya dan akan tenang mendapatkan hasilnya. Ya, perhatikan kalimatnya. Quran surah kedua ayat 38. Fokus. Qulna ihbitu minha jami'a. Kata Allah, sekarang tiba saatnya Adam, Hawa, turun kalian ke bumi. Kalau setan kita tinggalkan aja ya. Ini kita bahas Adam dulu. Turun kalian semua ke bumi. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Maka nanti sejak kalian tiba di bumi itu, aku akan turunkan satu petunjuk disebut dengan hudan namanya. Hudan. Fokus. Faman tabi'a hudaya, maka jika Anda dan keturunanmu mengikuti semua detil di petunjuk ini, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, maka aku pastikan engkau dan seluruh keturunanmu akan menjalani hidup di muka bumi dengan tenang dan senang. Fala khauf, khauf itu gelisah, takut. Lawan dari takut apa? Tenang. Lawan dari gelisah, tenang. Kata Allah, jika Anda mengikuti tuntunan hidup yang ini, maka saya jamin semua hidupmu tenang. Walahum yahzanun, dan saya pastikan selama hidup di muka bumi itu, kalian tidak akan pernah bersedih. Senang. Lawan sedih, itu senang. Jadi ternyata kita itu diminta tugas di bumi itu bukan untuk dipersulit. Jadi kalau ada yang hidup sampai saat ini sedih deh, di rumah tangga sedih, di kantor nggak tenang, pasti di antara poinnya bukan nggak mampu senang, tapi boleh jadi yang hidup ini tidak membaca petunjuk kehidupannya. Anda kerja di perusahaan, teman-teman ada yang di Pertamina, ada yang di yang lain. Kalau Anda nggak ikuti petunjuk, kan pekerjaan tidak akan berlangsung dengan nyaman, kan? Kalau Anda nggak ikuti aturannya, bagaimana bisa mengerjakan petunjuk itu dengan nyaman? Maka apalagi hidup yang kompleks. Kata Allah, sejak Adam saya turunkan, sudah ada petunjuk kehidupan, saya namakan dengan hudan. Anda ikuti petunjuk ini, maka langsung jaminan dari Allah, semua yang Anda jalani dalam hidup, pasti saya jamin senang dan tenang. Petunjuk ini disebut apa? Hudan. Nah, agak cepat. Di setiap masa Nabi Adam selesai hidupnya, generasi kemudian berkembang, datang lagi Nabi Nuh, sampai ke Nabi Muhammad SAW. Perhatikan baik-baik. Setiap berganti generasi akan turun hudan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya pada saat itu. Baik, Nabi Musa menerima kitab apa namanya? Nabi Musa, Taurat. Taurat disebut hudan dalam Al-Quran. Muncul Nabi Musa, kitabnya disebut Taurat. Perhatikan baik-baik. Tahukah teman-teman ketika Taurat disebutkan dalam Al-Quran? Buka Quran surah ke-17. Ya, ayat yang kedua. Wa ataina Musal kitaba, kami berikan kepada Musa kitab. Ya, wa ja'alnahu hudan li bani Israil, dan kitab yang kami berikan itu yang disebut Taurat, Ali Imran ayat yang ketiga,
Wa anzalat Taurat wal Injil. Kami berikan Taurat kepada Musa. Nah, saat Allah turunkan Taurat itu, hudal li Bani Israel. Isi Taurat ini adalah petunjuk kehidupan khusus untuk Bani Israel saja, umatnya Musa. Jadi kalau umat Nabi Musa mengikuti petunjuk hudan Taurat ini, kata Allah, saya jamin semua hidupnya tenang dengan senang. Nabi Isa turun Injil. Injil disebut hudan dalam Al-Quran. Dan yang terakhir, saya cepat karena waktu kita terbatas, ketika Allah menurunkan Nabi Muhammad SAW dan dipilih sebagai Rasul, maka saat yang bersamaan beliau pun diberikan petunjuk untuk umatnya. Dan dahsyatnya, petunjuk itu pun disebut dengan hudan. Buka Quran surah kedua ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Di bulan Ramadan itu, kata Allah, saya turunkan Al-Quran. Kenapa saya turunkan Al-Quran? Hudal linnas. Saya jadikan Quran ini sebagai petunjuk, pedoman hidup linnas, bukan terbatas untuk satu komunitas, tapi untuk seluruh manusia sampai kehidupan berakhir. An-Nas disebutkan 241 kali dalam Al-Quran, menunjuk pada semua manusia tanpa kecuali. Ini bedanya Al-Quran dengan kitab sebelumnya. Taurat hanya untuk kalangan tertentu saja. Jadi selesai nabinya, selesai kitabnya. Injil hanya kalangan tertentu saja. Nabinya selesai, selesai kemudian misinya. Tapi Al-Quran tidak. Ini kalimat pertama langsung dari Allah. Walaupun nabinya wafat, tapi karena Al-Qurannya didesain oleh Allah untuk seluruh manusia sampai kehidupan berakhir, maka pasti Al-Quran itu di setiap masa akan mampu dijadikan pedoman dalam kehidupan. Nah, jadi prinsip pertama, ketika Allah menurunkan Al-Quran, sebenarnya tujuan utamanya bukan sekedar dibaca, kan? Tapi di dalamnya itu ada petunjuk hidup, Pak, Bu. Dan yang buat, yang menciptakan kita. Bukankah Anda kalau ingin memperbaiki sesuatu akan datang kepada penemunya, penciptanya? Anda punya handphone, ada masalah, kan datangnya ke counter handphone. Anda punya mobil, ada persoalan, bukankah datangnya ke dealer? Sekarang kita ingin tahu persoalan hidup kita, ingin tahu gambaran hidup kita, ingin tahu misi dan visi hidup kita. Kemana kita kemudian bertanya? Pada pencipta kita. Nah, kata Allah, ketika saya utus manusia pertama kali ke bumi, saya sudah turunkan bagaimana cara menjalani kehidupannya. Dan ternyata berita baiknya untuk kita diberikan oleh Allah satu petunjuk utuh, langsung disebutkan, isinya disebut dengan Al-Quran. Jadi dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas, dia bukan bacaan biasa. Semua di dalamnya ada petunjuk kehidupan kita, dari mulai bahkan dalam kandungan sampai kita wafat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau diikuti petunjuk ini, langsung turun jaminan dari Allah, hidup kita pasti akan tenang dan nyaman.